Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel horor Mata Gaib. Tempatnya cerita-cerita mistis, mitos, dan kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam ini, aku bakal bawain sebuah kisah nyata yang sudah dimodifikasi agar lebih menarik, tapi tetap berdasarkan kejadian asli yang sampai sekarang masih jadi buah bibir di sebuah desa. Cerita ini tentang sebuah warisan gaib yang tak pernah benar-benar hilang, tentang keluarga yang terus dihantui oleh 3 sosok misterius setelah kematian ibu dan sang mbah. Sosok-sosok itu bukan hanya sekedar bayangan, tapi seolah mencari penerus untuk melanjutkan sesuatu yang kelam. Penasaran bagaimana akhir ceritanya? Siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan jangan skip videonya. Karena kisah ini bakal bikin kalian merinding sepanjang malam. Kisah horor nyata kali ini diambil dari buku Mereka Ada yang ditulis oleh MWV Mistik. Kali ini ada kisah tentang dukun beranak. Mari kita simak kisahnya. Cerita ini datang dari sudut pandangku, seorang anak dari keluarga yang turun-temurun berprofesi sebagai dukun bayi. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan dunia yang tak kasat mata. Tapi pengalaman aneh yang mengubah hidupku dimulai saat aku berumur 10 tahun. Aku lahir di keluarga yang dari dulu dikenal sebagai keluarga dukun bayi. Hampir semua orang di kampung tahu kalau nenek buyutku adalah seorang dukun beranak yang disegani. Lalu ibuku pun dianggap bisa meneruskan keahliannya, meski saat itu ia belum benar-benar menekuninya. Sejak kecil aku terbiasa mendengar hal-hal aneh yang tidak semua orang bisa pahami. Cerita-cerita tentang roh halus, tentang orang yang meminta pertolongan lewat cara-cara goib, dan tentang makhluk yang katanya memang sengaja dijaga oleh garis keturunan keluargaku. Tapi meski sering mendengar semua itu, aku sendiri masih merasa semuanya sekadar cerita, dongeng yang diwariskan turun-temurun. Aku tidak pernah benar-benar percaya. Sampai suatu hari, di usia 10 tahun, aku mengalaminya sendiri. Hari itu kami bertiga, aku, ibu, dan paman, pergi ke desa Majasto, Sukoharjo. Kata ibu di sana, kampung halaman nenek buyutku, dan sudah lama kami tidak berkunjung. Aku ingat betul suasana perjalanan itu. Jalanan masih sepi, motor yang kami tumpangi melaju pelan. Angin sore terasa dingin menusuk dan entah kenapa, sejak dari awal berangkat aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Paman yang mengendarai motor tidak banyak bicara. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan. Sesekali ia melirik ke spion, seperti sedang memastikan sesuatu yang mengikutinya. Aku yang masih anak-anak waktu itu, tidak terlalu peduli. Aku sibuk memperhatikan sawah-sawah luas yang terbentang di kanan kiri jalan. Sesekali terlihat burung-burung kecil beterbangan, dan kabut tipis mulai turun dari arah pegunungan. Tapi tiba-tiba, paman bersuara. Suaranya datar tapi jelas. Si Dimas Siki di penggoni mbau rek sono, seneng karo hawane anakmu. Aku terdiam, tidak mengerti apa maksudnya. Ibu menoleh sebentar, wajahnya berubah. Ada raut cemas di matanya. Ia tidak menjawab, hanya menggenggam lenganku lebih erat. Aku yang masih kecil hanya bisa bingung. Dalam kepalaku hanya muncul satu pertanyaan. Apa itu Mbau Reksono? Kenapa paman bilang makhluk itu suka padaku? Beberapa menit kemudian, kami memasuki gapura desa. Bentuknya sederhana, seperti gapura desa pada umumnya, tapi entah kenapa begitu melewati gapura itu, aku merasakan hawa yang berbeda. Suasananya lebih berat, seolah udara mendadak pekat dan dingin. Buluku berdiri tanpa sebab, dan saat itulah aku melihatnya. Di sisi jalan, tidak jauh dari gapura, muncul sosok kakek-kakek berambut putih. Rambutnya panjang, tergerai acak-acakan, wajahnya pucat dengan kulit keriput tapi matanya tajam menatapku. Yang membuatku ngeri, sosok itu tidak berjalan di tanah. Dia melayang. Tubuhnya setengah mengambang di udara, seperti asap putih yang menggumpal jadi wujud manusia. Aku panik, tapi entah kenapa, rasa takutku bercampur dengan rasa penasaran.
Sosok itu mengulurkan tangannya ke arahku, seolah mengajakku. Dan karena masih polos, aku yang duduk di belakang motor tanpa berpikir panjang, menyodorkan tanganku kembali. Sekejap kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Motor yang kami kendarai tiba-tiba oleng keras, padahal jalanan mulus tanpa hambatan. Aku terlempar ke samping, tapi untung paman sigap menarik tubuhku. Motor terhuyung, hampir terjatuh hingga akhirnya kami benar-benar kehilangan keseimbangan dan terguling ke sisi jalan. Aku masih bisa merasakan sakit di lututku akibat tergores aspal. Tapi rasa sakit itu kalah jauh dengan rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhku. Aku melihat sekilas sosok kakek berambut putih itu sudah sangat dekat. Senyumannya menyeramkan, giginya hitam, sebagian ompong, dan mulutnya seakan mengeluarkan bau busuk meski jaraknya tidak terlalu dekat. Senyum itu bukan senyum manusia, tapi lebih seperti ejekan. Paman berdiri cepat, tubuhnya gemetar tapi wajahnya tetap tenang. Ia berdiri di antara aku dan sosok itu, lalu berkata pelan tapi tegas, "Maaf, bocah iki keturunan wong kene, ojo diganggu." Sosok itu berhenti. Senyumannya makin lebar, matanya menyipit seolah mengejek, lalu dalam sekejap, tubuhnya lenyap seperti asap yang tertiup angin. Udara kembali normal, meski hatiku masih berdegup kencang tak karuan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku lemes, keringat dingin membasahi pelipisku. Aku hanya bisa menggenggam erat tangan ibuku yang wajahnya pucat pasi. Paman buru-buru menegakkan motor dan menyuruh kami naik lagi. "Ayo cepat, ojo meneng kini suwe-suwe," katanya pelan. Sepanjang sisa perjalanan, aku tidak berani membuka mulut. Pikiranku kosong, hanya ada bayangan wajah kakek berambut putih itu dengan senyumannya yang menyeramkan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa aku bisa melihatnya, dan apa maksud semua ini. Suasana jalan menuju rumah Mbah Buyut pun terasa makin mencekam. Matahari sudah hampir tenggelam, cahaya jingga yang mestinya indah justru terasa menyeramkan. Bayangan pepohonan jatuh panjang di jalan, seperti tangan-tangan hitam yang ingin meraihku. Suara jangkrik mulai bersahutan, tapi entah kenapa, suara itu terdengar aneh di telingaku. Seperti ratusan bisikan kecil yang berdesis bersamaan. Ibu beberapa kali melirikku, lalu menepuk pelan bahuku. "Kowe orang ngopo-ngopo le?" tanyanya dengan suara pelan. Aku hanya mengangguk, meski jelas aku tidak baik-baik saja. Aku ingin bilang kalau aku ketakutan, kalau aku masih bisa merasakan tatapan sosok itu, tapi lidahku keluh. Paman tetap diam, wajahnya dingin, tapi aku bisa melihat tangannya yang memegang stang motor bergetar. Seolah ia juga takut, tapi berusaha menutupinya. Malam itu perjalanan terasa panjang sekali. Setiap tikungan jalan seakan membawa kami semakin dalam ke sebuah tempat asing yang bukan lagi dunia manusia. Hingga akhirnya dari kejauhan, aku melihat lampu-lampu redup rumah penduduk desa. Seharusnya itu membuatku lega, tapi entah kenapa, perasaan aneh masih terus menghantuiku. Bayangan wajah kakek berambut putih itu tak bisa hilang dari kepalaku. Senyumannya, matanya, tangannya yang terulur ke arahku, semua masih jelas seolah baru saja terjadi. Dan di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu, pertemuanku dengannya bukanlah akhir. Itu baru permulaan. Begitu sampai di rumah Mbah Buyut, perasaan tidak enak langsung menyergap. Rumah itu berdiri tua dengan dinding papan yang sudah rapuh, catnya mengelupas, dan sebagian atapnya seperti mau runtuh. Halamannya ditumbuhi rumput liar yang tinggi, dan di sudutnya ada sumur tua yang tertutup papan kayu. Udara di sekeliling rumah berbeda, berat dan dingin, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Aku yang masih kecil hanya bisa berpegangan erat pada tangan ibu, sementara paman mendorong pintu depan yang berderit panjang saat dibuka. Di dalam rumah lebih menyeramkan lagi. Bau apek bercampur dengan wangi dupa yang menyengat membuat kepalaku pening. Lampu teplok yang tergantung di dinding hanya memberi cahaya remang, sehingga bayangan-bayangan panjang menempel di dinding, bergerak seolah hidup. Ibu berbisik padaku, "Ojo ngomong sembarangan, Le," dengan nada yang tegas. Aku mengangguk meski tidak tahu apa maksudnya. Saat itulah aku melihat Mbah Buyut. Tubuhnya keriput, pungkungnya bungkuk, kulitnya legam, matanya cekung.
Seharusnya dengan usianya yang sangat tua, ia bahkan tidak bisa berjalan jauh. Tapi tiba-tiba aku melihatnya bergerak cepat, berlari kecil menuju dapur. Aku membeku. Bagaimana mungkin orang setua itu bisa melangkah dengan lincah? Kaki tuanya yang kurus seharusnya tak mampu menopang tubuhnya. Aku menatap ibu dengan bingung. Tapi sebelum sempat bertanya, suara ibu sendiri terdengar dari dapur memanggil. "Mbah!" Suara itu jelas, nyaring, seakan ibu ada di sana. Padahal ibu berdiri tepat di sampingku. Yang lebih membuatku menggigil, suara dari dalam kamar tiba-tiba menyahut. Suara itu suara Mbah Buyut, parau dan berat. "Iyon, Nduk." Aku terpaku. Bagaimana mungkin Mbah Buyut bisa berada di dapur sekaligus di kamar? Suasana rumah semakin mencekam. Paman langsung melangkah cepat ke arah kamar, wajahnya kaku. Ibu menarikku ikut masuk. Begitu masuk kamar, suasananya lebih berat. Udara lebih dingin, hampir membuatku susah bernafas. Mbah Buyut duduk di atas dipan kayu, tubuhnya diam tapi matanya menatapku tajam. Tiba-tiba ia menyodorkan sebatang rokok dari daun jagung. "Isep iki," katanya dengan suara pelan tapi memaksa. Aku menolak, tapi ibu memberi isyarat agar menurut. Dengan tangan gemetar, aku menempelkan rokok itu ke bibir. Begitu asapnya masuk ke tenggorokan, aku merasa panas, pedih, seolah terbakar dari dalam. Aku batuk-batuk, tapi Mbah Buyut hanya menatapku tajam. Sesaat kemudian pandanganku berubah. Ruangan yang tadinya gelap kini seperti terbuka tabir. Aku melihat lagi sosok kakek berambut putih yang tadi menghadang di jalan. Kali ini ia berdiri di sudut kamar. Senyumnya sama menyeramkannya. Tapi ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang perempuan berbaju merah, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya membungkuk, tangannya kurus panjang menjuntai ke lantai. Matanya berkilat merah menyala dari balik rambut. Dan di pojok lain, beberapa anak kecil berdiri berjejer, tubuhnya pucat, mata kosong menatapku. Mereka tidak bicara, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahku dengan pandangan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu pasti mereka bukan manusia. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang. Tenggorokanku tercekak, mataku panas, dan tubuhku kaku. Ibu memelukku erat, berbisik cepat dengan doa yang tidak aku pahami. Sementara paman menunduk, bibirnya komat-kamit membaca sesuatu. Sosok-sosok itu tetap di sana, tidak menghilang, hanya menunggu. Tak lama kemudian, Mbah Buyut memberikan sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain hitam. Ia menyuruh ibu untuk membawanya pulang. Kata-kata yang ia ucapkan samar, tapi aku masih ingat jelas. "Iki kudu dijogo, ojo nganti ilang." Aku tidak tahu apa isi bungkusan itu, tapi dari cara Mbah menyerahkannya, aku merasa itu sesuatu yang tidak boleh disentuh sembarangan. Kami pun pulang dengan membawa bungkusan itu. Aku masih syok dengan apa yang kulihat, dan sejak saat itu tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Beberapa hari kemudian kabar duka datang. Mbah Buyut meninggal dunia. Anehnya, setelah itu ibu tiba-tiba bisa melakukan pijatan dan membantu persalinan seperti dukun bayi, padahal ia tidak pernah belajar sebelumnya. Orang-orang mulai berdatangan meminta pertolongan pada ibu, dan ibu selalu berhasil. Aku merasa ada yang tidak wajar. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Seminggu setelah Mbah meninggal, keadaan ibu mulai memburuk. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat dan seringkali ia seperti melamun sambil menatap kosong ke arah yang tidak ada. Malam-malam aku sering mendengar suara aneh dari kamar ibu, seperti orang berbisik, kadang suara tangisan anak kecil samar-samar. Paling menyeramkan adalah ketika lemari di kamar ibu bergetar sendiri, pintunya bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka lemari itu. Di dalamnya aku menemukan bungkusan hitam, sama persis dengan yang dulu diberikan Mbah Buyut. Aku buka perlahan, dan di dalamnya ada batu hitam berkilat aneh, serta 2 potongan tulang kecil yang bentuknya mirip cakar ayam. Begitu aku mengangkatnya, lemari yang tadinya berguncang langsung berhenti. Ruangan menjadi hening, tapi hawa dinginnya semakin menusuk. Malam itu juga, kamar ibu dipenuhi bau amis bercampur wangi bunga. Aroma itu begitu kuat, membuatku hampir muntah. Dari balik bau itu, muncul 3 sosok yang pernah kulihat. Kakek berambut putih, perempuan berbaju merah, dan anak-anak kecil dengan mata kosong. Kali ini wajah mereka marah, matanya menyala bagai bara api. Langkah mereka berat, pelan, tapi pasti mendekat ke arahku. Aku gemetar, mundur selangkah demi selangkah.
Napasku terengah-engah, tubuhku lemas. Aku hampir terjatuh ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mbahku masuk dengan wajah tegas. Ia meraih bungkusan hitam dari tanganku, lalu menutup pintu kamar rapat-rapat. Sosok-sosok itu lenyap seketika, tapi aku tahu mereka tidak benar-benar pergi. Ibu yang terbaring lemah memanggilku pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. "Le, maaf, seorang iso ngancani pas kue rabi." Aku tidak mengerti kenapa ia berkata begitu, tapi hatiku langsung hancur. Aku menggenggam tangannya yang dingin, menahan tangis. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 11.44 malam. Tepat pada saat itu, ibu menarik nafas terakhirnya, lalu terdiam. Tubuhnya kaku, matanya tertutup, dan aku kehilangan satu-satunya orang yang paling kusayangi. Di dalam kamar yang dingin dan penuh aroma aneh itu, aku hanya bisa menangis di samping jasad ibu. Dalam hatiku aku tahu semua ini ada hubungannya dengan warisan misterius dari Mbah Buyut. Dan aku sadar, kisah ini masih jauh dari selesai. Jenazah ibu belum sempat dingin, masih hangat badannya. Bau kaku mulai naik dari kain kafan, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang menempel di kulit. Di samping tempat tidur ibu, 3 sosok itu berdiri diam, persis seperti malam-malam sebelumnya. Kakek berambut putih dengan senyum miring, perempuan berbaju merah dengan rambut menutupi muka, dan beberapa anak kecil yang tatapannya kosong. Mereka menatapku lama, sampai aku merasa mataku terbakar. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Mereka tidak menyentuh, tidak membuat suara, hanya berdiri menunggu. Lalu perlahan mereka mundur, menyusup melewati pintu kamar seolah pintu itu adalah selubung tipis antara dunia mereka dan dunia kami. Mereka pergi begitu saja, bukan menghilang, tapi mengalir seperti kabut keluar rumah. Setelah itu, rumah terasa sangat hening, seperti sebelum badai besar. Mbah yang dari tadi duduk di kursi bambu di pojok ruang tamu menatap jenazah ibu dengan mata kosong. Ia menghela napas pelan, suaranya hampir serak waktu dia bilang, "Anakku wedok mati, let sedenok maneh, aku sing ganti." Aku tidak mengerti benar apa maksudnya saat itu. Aku cuma tahu kata-kata itu seperti kutukan dan juga janji sekaligus. Wajahnya tenang, entah karena pasrah atau malah karena ada sesuatu yang lain yang masuk di pikirannya. Upacara kematian ibu berlangsung sederhana. Tetangga berkumpul, ada yang nangis, ada yang datang hanya untuk ikut-ikutan. Mereka semua bilang, "Ibu tenang, wis tugasmu rampung," atau kalimat-kalimat sopan khas desa. Tapi di sela-sela itu, aku melihat paman menatap bungkusan hitam yang dulu dibawa dari rumah Mbah. Bungkusan yang aku pernah buka dan temukan batu hitam serta tulang kecil seperti cakar. Paman memandangnya dingin, lalu suatu malam, ketika semua orang sedang sibuk membaca doa di rumah, paman diam-diam membawa bungkusan itu ke tengah ladang dan membuangnya ke jurang kecil dekat pohon bambu. Dia bilang, "Nanti saja kalau perlu tangani, sudah saatnya dibuang." Kami semua mengira dengan membuang bungkusan itu, semua akan berhenti. Kami salah. 14 hari setelah ibu meninggal, suasana di rumah berubah lagi. Hari itu, Mbah terlihat semakin lemah, matanya sayu, suaranya sering serak. Malamnya, seperti yang terjadi pada ibu, bau amis dan wangi bunga aneh muncul, suara-suara bisik mengisi udara. Mbah berdiri, kepalanya berputar seperti orang kesurupan, lalu ia meraung dan menjerit sesuatu yang tak bisa aku pahami. Warga kembali berkumpul, mencoba menenangkan, membacakan doa, menepuk-nepuk tubuhnya, tapi Mbah tidak tenang. Jam menunjukkan malam yang sama saat ibu meninggal, 11:40-an. Tepat pada pukul 11:45, Mbah menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya melemah, matanya tertutup, dan dalam rumah yang dipenuhi doa itu, 3 sosok itu lagi-lagi muncul, berdiri di sudut ruang menonton seperti penonton yang puas. Mereka tidak bergeming sampai semuanya selesai. Waktu rumah dibersihkan seusai pemakaman Mbah, barulah kami menemukan hal-hal kecil yang membuat semua orang terhenyak. Di lemari Mbah, di balik tumpukan kain-kain, ditemukan roti yang hilang waktu pengajian kematian ibu. Roti itu dibungkus kain mori dan disimpan rapi, seolah sengaja diletakkan di sana. Orang desa kaget, "Roti opo iki bisa teko ning lemari Mbah?"
tanya paman dengan suara gemetar. Roti itu bau apek, sedikit lembek, tapi entah kenapa, beberapa orang malah merasa ada yang aneh seperti sesuatu bergerak di dalamnya. Ada yang percaya kalau itu semacam persembahan yang sengaja disimpan agar tak hilang, ada pula yang menganggap hal sepele. Paman akhirnya mengambil keputusan yang paling tegas. Bungkusan hitam yang dulu dia buang ternyata tidak benar-benar hilang. Entah bagaimana, sekarang dikumpulkan kemudian dibakar di halaman belakang rumah. Kami menonton mengeluarkan asap hitam, melihat bungkusan itu gosong, lalu abu-abu beterbangan ikut angin. Paman menyuruh memandang ke arah barat sambil mengucap mantra yang dia pelajari dari orang-orang tua. Kami berharap itu akan mengakhiri semuanya. Malam itu kami tidur dengan cemas, tapi ada juga sedikit lega karena setidaknya kami sudah berusaha. Namun entah kenapa, yang paling menakutkan bukanlah apa yang terlihat. Malam-malam berikutnya, aku mulai sering bermimpi. Mimpi yang awalnya samar jadi semakin hidup. Dalam mimpi itu, aku selalu berada di sebuah rumah tua, lampu redup, dan di pojok selalu ada 3 sosok itu. Mereka tidak bicara, hanya menatap. Kadang aku berada di tengah ladang, dan satu persatu mereka mendekat, memandang tanganku, memegang ujung jariku dengan tangan dingin yang menimbulkan rasa geli di kulit. Di mimpi lain, aku melihat diriku duduk di serambi. Orang-orang desa memperhatikanku, lalu mereka menunduk hormat seperti melihat sesuatu yang sakral sekaligus menakutkan. Bangun tidur tidak pernah benar-benar membebaskanku. Kadang ketika mandi pagi atau sedang menyapu, aku melihat bayangan mereka sekilas di cermin atau di sela-sela jendela. Sekilas, bukan lama, tapi cukup membuat jantungku berdegup cepat. Pernah suatu kali aku sedang mencuci piring dan melihat bekas telapak tangan kecil di cermin dapur, walau jelas-jelas tidak ada anak-anak di rumah. Ketika aku menengok, tidak ada siapa-siapa. Ketakutan itu membuatku merinding sampai harus memegang gagang pintu erat-erat. Warga mulai ngomong di belakang. Ada yang bilang, mungkin keluarga kami sekarang diburu berkah dan kutukan sekaligus. Mungkin kowe bakal jadi penerus, Leh, kata tetangga yang biasanya ramah sambil menunduk. Ucapannya seperti doa dan juga seperti perangkap sekaligus. Kata-kata itu membuat aku tidak bisa tidur malam, bertanya-tanya apakah aku harus menerimanya. Aku masih bocah. Yang kuinginkan hanyalah bermain layangan dan sekolah dengan tenang. Tapi suara-suara malam dan mimpi-mimpi membuatku sadar kalau ada sesuatu yang mengikatku ke peristiwa itu. Seiring waktu, hal kecil berubah menjadi kebiasaan. Ibu-ibu yang pernah datang minta bantuannya mulai mengetuk pintu hanya padaku, tidak pada orang lain. Mereka membawa bayi yang menangis, lalu melihat ke arahku dengan harapan. Aku tidak mengerti bagaimana caranya. Tapi beberapa kali ketika aku tanpa sengaja menempelkan tangan ke punggung bayi, tangis itu mereda. Orang-orang terkejut dan bersyukur. Kata dukun mulai disematkan pada keluargaku lagi, kali ini padaku dalam bisik-bisik malu-malu. Aku menolak dalam hati, menolak keras. Tapi ada hal yang aneh, setiap kali aku menolak, malamnya mimpi mereka datang lebih sering, dan kadang aku terbangun dengan tangan yang gemetar tanpa alasan. Ada kejadian yang membuat semua orang di rumah yakin bahwa itu bukan kebetulan. Suatu malam, paman membawa seorang ibu hamil yang tidak kuat melahirkan ke rumah kami. Semua orang panik. Anak itu tidak ingin turun. Paman dan beberapa lelaki kampung berusaha membantu, tapi tidak berhasil. Aku yang waktu itu duduk di sudut, tanpa sengaja meletakkan tangan di perut wanita itu karena ingin menenangkan. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, mungkin cuma refleks, tapi beberapa menit kemudian, kontraksi berubah menjadi lebih teratur. Bayi lahir dengan tangisan keras. Semua orang tercengang. Mereka menatapku dengan rasa kagum bercampur takut. Paman menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. "Iki tandamu, Le," katanya. "Wong-wong kue ora gampang ninggalke awake dewe. Iki warisan, kue kudu wani neruske." Kata-kata paman menusuk hati. Aku masih bocah, tapi rasa tanggung jawab itu muncul seperti siraman air dingin. Malam itu aku menangis sendirian, bukan karena aku ingin jadi seperti itu, melainkan karena aku tidak tahu harus bagaimana menolak sesuatu yang sepertinya sudah memilihku. Hari demi hari, kehadiran mereka berubah bentuk.
Mereka tidak lagi hanya muncul di mimpi atau sekilas di kaca. Kadang aku menemukan mainan kecil yang dulu hilang ada di tempat tidurku. Kadang suara tawa anak kecil samar terdengar di lorong rumah saat semua orang tidur. Pernah suatu kali ketika aku duduk sendiri di serambi, seorang tetangga mendatangiku dan bertanya, "Nak, kowe ngerasa ke opo-opo?" Aku tidak menjawab panjang, hanya bilang, "Ora mbah." Tapi di dalam hati, aku tahu jawabannya berbeda. Aku merasakan sesuatu seperti tarikan halus di bagian dalam diriku, seperti anak panah tak terlihat yang diarahkan pada satu tujuan, untuk menjaga, untuk meneruskan, untuk jadi pengikat antara dunia mereka dan dunia kita. Malam-malam kini terasa lebih pendek, bukan karena waktu berubah, tapi karena ketakutan menggerogoti setiap detik. Aku belajar menutup mata kuat-kuat, berdoa, menaruh garam di ambang pintu, tapi semua itu sering tidak menolong. Kadang doa-doa itu justru membuat suara-suara lebih jelas, seolah sesuatu mempermasalahkan tindakan kami. Teman-temanku di sekolah mulai menjauhi, mereka takut terkena aura yang tak terlihat. Bahkan guru menyarankan agar aku istirahat di rumah selama beberapa hari. Pada akhirnya, aku datang pada satu kesimpulan yang pahit. 3 sosok itu bukan sekedar penguntit atau bayangan masa lalu. Mereka adalah penjaga yang menuntut pewaris. Mereka mencari orang yang pantas meneruskan peran yang sudah melekat pada keluargaku. Dan entah kenapa, sepertinya mereka sudah memilih. Pilihan itu membuat aku merasa terkunci antara takdir dan kehendak sendiri. Antara warisan yang berat dan kehidupan anak-anak yang seharusnya bebas. Di malam yang sepi, ketika angin hanya berbisik lewat celah pintu dan bulan menyorot tipis lewat atap yang bolong, aku menatap foto ibu di meja altar kecil. Air mata jatuh tanpa suara. Aku berdoa, tapi bukan hanya memohon agar semua pergi. Aku juga meminta kekuatan, bukan untuk menolak selamanya. Itu tadi kisah horor tentang warisan yang terus menghantui. Sampai sekarang, warga desa masih percaya kalau 3 sosok itu benar-benar ada, dan mereka tidak pernah pergi. Katanya, warisan gaib memang tidak bisa diputus begitu saja, hanya bisa berpindah dari satu penerus ke penerus berikutnya. Kalau kalian punya pengalaman serupa tentang warisan mistis atau kejadian aneh yang terjadi setelah kematian anggota keluarga, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa aku angkat di cerita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mata Gaib supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah meremehkan sebuah warisan. Karena bisa jadi, bukan hanya harta yang diwariskan,